Begini, kita bisa nggak bilang Wahabi itu kafir? Nggak bisa. Tapi kita bisa bilang Wahabi itu ahlul bid'ah. Kenapa? Karena tatkala mengatakan sesuatu itu begini atau begitu, perkataan itu dia tidak berhenti di situ, tapi pasti ada lawazimnya. Paham ya? Kalau misalkan saya katakan bahwa yang namanya syaitan itu terbuat dari api, berarti ada lazimnya. Apa lazimnya? Panas. Makanya kita banyak kisah Nabi Ayub itu sampai seluruh badannya kena gatal, itu karena ditiup sama iblis tuh. Karena ditiup sama iblis. Terus ada Firaun. Firaun itu pernah ngobrol sama iblis. Ditanya sama iblis tuh heran. Firaun, kamu itu kok bisa ngaku sebagai Tuhan? Itu gimana ceritanya? Kata Firaun, seluruh ahli sihir yang ada di negeri saya tunduk sama saya. Apa saya ini kalau bukan Tuhan? Coba kata iblis itu, kumpulin semua tukang sihir itu. Kumpulin semua tukang sihir. Coba keluarin semua keanehannya. Keluarin semua keanehan. Sama iblis, keanehan semua yang dikeluarin sama ahli sihir itu cuman sekali tiup hangus semua. Terus bilang sama Firaun, Firaun, kata iblis, kamu itu gobloknya kebangetan. Saya ini jauh lebih sakti daripada tukang sihir kamu. Saya loh nggak ngaku Tuhan. Kamu itu cuman bisa bayar tukang sihir ngaku Tuhan, iblis. Jadi ada lawazim kalau mengatakan iblis itu dia dari api, berarti dia panas. Ada lazim. Nah, si Wahabi ini dia mengatakan Allah di atas. Sebetulnya itu kalau mengatakan Allah di atas berarti ada lazimnya sebetulnya. Lazimnya apa? Berarti Allah terbatas. Karena atas bukan bawah, bawah bukan atas. Berarti Allah terbatas. Kalau Allah terbatas berarti Allah ada ukurannya. Kalau ada ukurannya berarti Allah ya jisim. Nah, banyak lawazimnya itu. Cuman mereka itu bilang enggak gitu juga. Itu kan di pikiran kamu aja. Oh ya udah, berarti mereka itu mengatakan sesuatu tapi memutuskan lazimnya. Nah, yang seperti ini enggak kafir. Yang seperti ini apa? Bid'ah. Kalau mereka mengakui, iya emang Allah itu ya bisa ditunjuk ya, kalau kita salaman sama Allah bisa, udah kafir itu. Kalau lazimnya diakui. Tapi kalau lazimnya itu tidak diakui, ya sudah, mereka ahlul bid'ah. Berarti mereka pun nggak paham apa yang mereka omongkan. Mereka pun nggak paham apa yang mereka bicarakan begitu. Nah, apa? Lawazim. Terus kalau dikatakan begini tadi Allah itu kan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti kalau begitu nggak ada dong kata mereka itu. Asy'ariyah itu membingungkan. Allah itu kok nggak kena tempat, di atas enggak, di bawah enggak, di kanan enggak, di kiri enggak, di depan enggak, di belakang enggak. Itu enggak ada yang kayak gitu namanya. Nah itu mirip-mirip ateis tuh. Karena bagi mereka itu ada itu harus materi. Cuman apa ya, si Wahabi itu kalau ditanya gini, bagi kita ini kenapa Allah tidak terlihat? Jawaban kita apa? Nggak tahu. Karena Allah tidak menciptakan di dalam diri kita kemampuan untuk melihat Allah. Kalau si Salafi ditanya kenapa Allah tidak terlihat, kejauhan. Si Salafi mah gitu jawabnya, kenapa Allah tidak dilihat? Kejauhan. Allah di aras, kita di sini. Jadi alasannya sama. Kenapa patung Liberty nggak kelihatan? Jawaban mereka apa? Jawaban kita apa? Kejauhan. Oh, ya. Kenapa patung Liberty tidak kelihatan? Gimana sih itu ya? Jadi jawabannya si Salafi mah apa? Kejauhan. Salafi mah kenapa Allah tidak terlihat? Kalau ditanya malaikat, kenapa malaikat gak kelihatan? Makhluk halus gitu. Ya macam kena tanyain. Apa lah sama makhluk halus? Mungkin kalau ditanya juga kalau dekat kelihatan nggak? Kalau kita bisa harus jawab, kayaknya sih nggak. Kenapa halus juga Allah? Mungkin gitu juga sih Salafi balik resedeng. Edan udah Salafi itu. Wahaboy, wahagirl itu. Jadi apa ya, keimanannya itu nggak beranjak dari keimanan anak kelas 5 SD atau TK 0 kecil, TK 0 besar. Kalau anak kecil gitu wajar nggak? Wajar, anak kecil kok. Ya, jadi apa, otaknya kecerdasannya tidak berkembang. Sampai gede udah kayak gitu aja udah.
Geus jenggotan. Jenggotnya panjang-panjang, otak tuh masih SD. Wahabi Salafi itu. Ya. Sebel tuh dah. Ala kalian.